Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengkarut kasus polisi tembak polisi, begini petunjuk Nabi. Perhatian publik hari-hari ini tersedot pada kasus polisi tembak anak polisi yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Masyarakat berharap kasus ini ditangani secara profesional, sehingga dalang atau aktor intelektualnya juga dihukum. Tidak hanya eksekutornya saja. Namun tentu hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat kepolisian yang menangani kasus ini, mengingat yang terlibat bukan polisi biasa, akan tetapi polisi berpangkat tinggi. Tentu ada beban psikologis di sana. Dari sisi hukum atau jurisprudensi Islam, bagaimana sebenarnya petunjuk Nabi Agung Muhammad SAW ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? Apakah melindungi orang-orang kuat yang terlibat atau sebaliknya tetap memprosesnya secara adil? Di masa Nabi pernah terjadi kasus besar, kasus pencurian yang dilakukan oleh wanita dari keluarga terhormat, keluarga Makhzum. Ini sangat meresahkan. Bila terkuak, kasus itu jelas-jelas akan mempermalukan keluarga Makhzum yang sangat terpandang. Upaya meloloskan wanita pencuri itu pun dilakukan dengan berbagai cara. Lobi-lobi bawah meja dilakukan. Ada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang terkenal sangat dekat dengan Nabi Agung Muhammad SAW. Berhasil dirayu guna melobi Nabi Agung Muhammad SAW agar membebaskan pencuri wanita tersebut. Usamah ini anak Zaid bin Harisah. Ayahnya Zaid bin Harisah merupakan anak angkat Nabi Agung Muhammad SAW yang dicintainya. Demikian pula Usamah, sehingga di kalangan sahabat waktu itu terkenal dengan julukan Hibbur Rasul atau orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Apakah kemudian usaha Usamah untuk melobi membebaskan pencuri itu berhasil? Usamah lalu menghadap kepada Rasulullah SAW dan memintanya untuk membebaskan wanita pencuri itu. Seketika raut muka Nabi Agung Muhammad SAW berubah. Apakah kamu mau menolong penjahat agar lepas dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Tuhan? Kata Nabi penuh kegeraman. Usamah pun menyesal telah menerima bujukan untuk melobi Nabi guna membebaskan pelaku kriminal itu. Usamah akhirnya meminta agar Nabi berkenan memohonkan ampunan kepada Allah atas kecerobohannya. Setelah kecewa dengan Usamah, Nabi segera berpidato secara lantang, "Amma ba'du fa inna ma ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd wa inni walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Rawahu Muslim. Amma ba'du, sungguh yang menghancurkan generasi manusia sebelum kalian adalah karena mereka ketika ada orang terhormat melakukan pencurian, maka mereka membiarkan. Dan bila yang melakukannya adalah orang lemah, maka kalian tegakkan hukum had yang berlaku efektif pada waktu itu. Sungguh aku demi Tuhan yang menguasai nyawaku, andaikan putriku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh akan kupotong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kisah selengkapnya dapat dibaca di kitab Sahih Muslim, juz 4 halaman 144, Sahih Bukhari, juz 5 halaman 2491, Syarhu Ma'anil Athar, juz 3 halaman 171, dan sumber-sumber lainnya. Secara substansial, dari kisah ini dapat diambil hikmah utamanya bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus penembakan Brigadir J di atas, agar tetap objektif dan profesional. Meskipun para tersangka yang terlibat adalah anggota Korps Bayangkara sendiri, ini harus diusut tuntas seiring dengan atensi publik yang sangat luas. Slogan kepolisian yaitu presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, serta berkeadilan harus diwujudkan sebenar-benarnya dalam mengungkap kasus ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.